Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan Martial God Asura Volume 5. Selamat menyaksikan Bab 1984, Pembalikan Pertempuran. Woos, woos, woos. Tepat pada saat Master Luokong hampir putus asa, suara angin kencang terdengar dari jauh. Awan hitam melonjak. Terkandung dalam awan hitam adalah kekuatan menindas yang agung dan tak terbatas. Lebih jauh lagi, kekuatan yang menindas itu dengan cepat mendekati mereka. Praktis semua orang yang bertarung merasakan kekuatan yang menindas itu. Setelah mengalihkan pandangan mereka ke arah kekuatan yang menindas, ekspresi semua orang yang hadir sangat berubah. Mereka semua tercengang. Awan hitam itu terdiri dari kaisar bela diri, lebih dari 1000 kaisar bela diri. Mereka adalah kaisar bela diri dari semua tingkat kultivasi yang berbeda. Belum lagi peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3 dan peringkat 4 kaisar bela diri. Bahkan ada banyak kaisar bela diri peringkat 5 dan peringkat 6 yang jarang terlihat. Faktanya, beberapa di antara mereka adalah orang-orang yang bahkan dikenal oleh Master Luokong. Mereka adalah karakter besar yang namanya sudah terkenal di Tanah Suci Bela Diri. Mereka adalah monster tua yang telah lama menjauhkan diri dari masalah Tanah Suci Bela Diri. Yang paling mengejutkan, pada saat itu, orang yang berdiri di garis depan kelompok kaisar bela diri itu adalah seorang pemuda. Penampilannya adalah salah satu yang diakui semua orang. Dia adalah Chu Feng. Setelah melihat Chu Feng dan para martial emperor itu, terlepas dari apakah itu elf era kuno atau orang-orang dari Aula Kegelapan, mereka semua sangat terkejut. Chu Feng? Kenapa dia ada di sini? Selain itu, dia telah membawa begitu banyak kaisar bela diri bersamanya? Bukankah monster-monster tua itu yang memasuki labirin cahaya bulan sebelumnya? Bagaimana mereka semua bisa masuk ke tempat ini? Sebenarnya apa yang sedang terjadi? Mungkinkah kita gagal mengaktifkan formasi pembunuhan? Tidak, seharusnya tidak demikian. Kami dengan jelas mengaktifkan formasi pembunuhan. Setelah beberapa saat terkejut, World Devastator Immortal mengalihkan pandangannya ke kejauhan. Setelah melihat apa yang mendekat, ekspresinya langsung berubah. Dia mulai menggertakkan giginya karena marah. Kemudian, dia berteriak, formasi pembunuhan telah ditembus. Siapa yang melakukan itu? Mendengar kata-kata itu, semua orang mengalihkan pandangan mereka ke inti formasi. Baru pada saat itulah mereka menemukan bahwa ada perubahan pada inti formasi itu. Saat ini terlihat seperti tidak lebih dari tumpukan air yang tergenang. Fenomena ini hanya bisa berarti satu hal, bahwa formasi pembunuhan telah dihancurkan, dan inti formasi telah kehilangan keefektifannya. Hahaha, Tra Aula Kegelapan, sampah, menggigil ketakutan. Formasi pembunuhanmu telah dihancurkan oleh aku, ayahmu. Pada saat itu, Wang Qiang yang berdiri di samping Chu Feng melangkah maju. Apa? Pemuda itu adalah orang yang melakukan itu? Siapakah pemuda itu? Mengapa saya tidak dapat melihat melalui kultivasinya? Semua orang menoleh ke Wang Qiang. Batuk, uhuk. Pada saat itu, iblis gila pisau salju dan penatua Huang Guan terbatuk dan menatap tajam ke arah Wang Qiang. Tiba-tiba, seseorang di antara kerumunan berkata dengan suara nyaring, teman kecil Chu Feng yang menerobos formasi pembunuhan dan menyelamatkan hidup kita. Aula Kegelapan, kalian semua benar-benar kejam. Anda sebenarnya ingin membantai kami. Jika bukan karena teman kecil Chu Feng, kita semua akan berada di Yellow Spring sekarang. 1. Mata air kuning adalah bahasa Cina yang setara dengan dunia bawah. Itu benar. Aula Kegelapan, kalian semua sama sekali tidak memiliki hati nurani, lebih buruk dari babi dan anjing. Setelah itu,
hampir semua orang mulai menghujani aula kegelapan. Kata-kata yang diucapkan oleh Kaisar Bela Diri ini menyebabkan Master Luokong, penyempurnaan senjata abadi dan yang lainnya menjadi liar dengan sukacita. Benar saja, mereka tidak salah menilai Chu Feng. Chu Feng benar-benar telah mencapainya. Selanjutnya, apa yang telah dicapai Chu Feng bahkan lebih baik dari yang mereka perkirakan. Tidak hanya dia menyelamatkan orang banyak, dia juga berhasil membawa para ahli itu ke sini untuk memberikan bantuan kepada mereka. Ini benar-benar terlalu menakjubkan. Bahkan Master Luokong belum tentu bisa mengumpulkan pendukung sebanyak ini. Brat, sebenarnya kamu yang ikut campur dalam masalahku. Mulut World Devastator Immortal terangkat menjadi senyuman sedingin es. Saya datang ke sini tepat untuk membalas dendam untuk terakhir kalinya, kata Chu Feng dengan sangat tenang. Pembalasan dendam. World Devastator Immortal tersenyum dengan jijik. Kemudian, dia melihat ke setan gila pedang salju dan yang lainnya. Karena kalian semua berhasil melarikan diri, aku akan memberi kalian semua kesempatan. Selama Anda memilih untuk bergabung dengan aula kegelapan kami, saya akan menjamin Anda semua kemuliaan dan kemegahan. Pah! Anda banci terkutuk. Anda mencoba membunuh kami sebelumnya. Namun sekarang, Anda ingin memenangkan kami dengan suap? Apakah Anda menganggap kami bodoh? Namun, sebelum World Devastator Immortal bisa menyelesaikan kata-katanya, setan gila pedang salju memotongnya dengan hinaan. Saat setan gila pedang salju memiliki senioritas yang tinggi di Holy Land of Martialis, dia secara alami mengenal World Devastator Immortal. Namun, pada saat yang sama, dia tidak takut dengan World Devastator Immortal. World Devastator Immortal, jadi kamu juga seseorang dari aula kegelapan. Gelar immortal Anda benar-benar sia-sia. Anda benar-benar mengecewakan kami. Itu benar. Setelah meninggalkan tempat ini, saya pasti akan menyebarkan masalah ini dan membuat reputasi Anda benar-benar hancur. Saya akan membuat Anda tercatat dalam sejarah karena keburukan Anda. Setelah itu, semakin banyak orang mulai menghina Dewa Devastator dunia. Kamu sekelompok sampah. Kalian semua hanya mengejar kematian. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa gerombolan sampahmu akan dapat melawanku? Aku bisa benar-benar menghancurkan kalian semua hanya dengan menggunakan satu tangan, dihina oleh orang banyak, kulit World Devastator Immortal berubah menjadi hijau. Kemudian, dia mengangkat tangannya, dan persenjataan kekaisaran yang dia pegang segera mulai meluap dengan cahaya keemasan. Dia menyapu persenjataan abadi dan melepaskan tebasan ke arah Chu Feng dan yang lainnya. Pada saat World Devastator Immortal melepaskan serangannya, semua orang mulai mengerutkan kening. Ekspresi mereka semua berubah. Bahkan Chu Feng bereaksi sedemikian rupa. World Devastator Immortal adalah peringkat 8 kaisar bela diri dan benar-benar kuat. Memang, dia memiliki kekuatan untuk membantai mereka semua dalam sekejap. Meskipun Chu Feng mampu dengan mudah membunuh kaisar bela diri peringkat 6, dia tidak bisa melawan kaisar bela diri peringkat 7, apalagi kaisar bela diri peringkat 8. Woos! Gemuruh! Namun, tebasan lain muncul tepat setelah tebasan Dewa Devastator dunia melesat maju. Tebasan itu benar-benar berhasil memblokir tebasan World Devastator Immortal. Itu adalah Tuan Luokong. Dia telah mencegat tebasan World Devastator Immortal. Penghancur dunia, sekarang bukan waktunya bagimu untuk terganggu. Tuan Luokong tersenyum dingin. Dia tidak hanya berhasil mencegat tebasan yang dikirim oleh Dewa Devastator dunia ke arah kerumunan, dia juga memanfaatkan kesempatan untuk melepaskan beberapa serangan ganas di Dewa Devastator dunia. Setiap serangannya berakibat fatal. Dalam situasi seperti ini, World Devastator Immortal mulai mengerutkan kening. Dia tidak berani bertindak sembarangan.
Dia buru-buru menggunakan persenjataan kekaisarannya dan menghadapi serangan Master Luokong dengan seluruh kekuatannya. Dia sama sekali tidak memiliki ketenangan pikiran untuk mengganggu Chu Feng dan yang lainnya. Pada saat itu, World Devastator Immortal ingin membebaskan diri dari Master Luokong secepat mungkin. Karena itu, dia berusaha sekuat tenaga. Alasannya karena dia tahu bahwa penampilan Chu Feng dan yang lainnya bukanlah pertanda baik bagi mereka. Lagi pula, pihak Chu Feng memiliki beberapa kaisar bela diri peringkat 6. Adapun mereka yang berada di bawah peringkat 6 Martial Emperor, jumlahnya banyak. Semua orang itu adalah monster tua. Mereka adalah orang-orang yang tidak mau repot dengan urusan tanah suci bela diri, dan hanya tertarik pada labirin cahaya bulan oleh persik keabadian. Namun, tanpa diragukan lagi, mereka semua memiliki kekuatan yang tidak bisa diremehkan. Dengan bantuan monster-monster tua itu, Aula Kegelapan juga akhirnya merasakan tekanan yang sangat besar. Meskipun mereka memiliki bantuan dari beberapa ratus binatang buas era kuno, mereka belum tentu bisa memegang posisi superior melawan bala bantuan yang dibawa Chu Feng bersamanya. Namun, ketika Master Luokong dan yang lainnya melihat penampilan lebih dari 1000 kaisar bela diri Chu Feng, moral mereka meningkat pesat. Dalam situasi seperti ini, kekuatan Master Luokong justru meningkat. Dengan demikian, tidak mungkin bagi Dewa Devastator dunia untuk mengalahkan Master Luokong dalam waktu singkat. Tepat pada saat itu, Chu Feng berteriak, "Semuanya, seharusnya aku tidak perlu mengatakan ini. Jangan biarkan siapapun dari Aula Kegelapan membunuh." Begitu Chu Feng meneriakkan kata-kata itu, 1000 lebih kaisar bela diri di belakangnya melepaskan niat membunuh mereka secara eksplosif dan menyerang orang-orang dari Aula Kegelapan dan binatang buas era kuno itu. Lebih dari 1000 kaisar bela diri ini semuanya sangat pintar. Tidak hanya mereka memiliki kekuatan yang kuat, mereka juga sangat berpengalaman dalam pertempuran. Karena itu, mereka tahu bagaimana bertarung dalam jarak dekat. Meskipun mereka bertarung bersama, mereka tidak menyerang secara membabi buta. Sebaliknya, mereka pergi mencari orang-orang dengan kekuatan yang sama dengan mereka untuk menyerang, karena hanya dengan melakukan itu mereka dapat mengurangi tekanan pada peri era kuno dan korban mereka sendiri dengan cara yang paling efisien. Faktanya, mereka mencapai prestasi itu dengan sempurna. Bab 1985 Munculnya Setan Bulan. Adapun Chu Feng, dia secara khusus menargetkan binatang buas era kuno. Alasannya karena dia tahu bahwa orang-orang dari Aula Kegelapan hanya mampu menekan elf era kuno karena binatang buas era kuno. Adapun binatang buas era kuno itu, mereka sangat kuat. Terutama binatang buas peringkat 6 kaisar bela diri era kuno, peringkat 6 kaisar bela diri biasa tidak cocok untuk mereka. Namun, Chu Feng memiliki keyakinan untuk bisa membunuh mereka. Boom, 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 boom. Pada saat itu, Chu Feng bertabrakan dengan sekelompok binatang buas era kuno yang ganas itu. Selain itu, dia bertarung melawan banyak orang sendirian. Teman kecil Chu Feng, hati-hati. Binatang buas era kuno itu sangat ganas, melihat bahwa Chu Feng telah menantang banyak binatang buas era kuno sendirian. Elf era kuno mulai mengkhawatirkan keselamatan Chu Feng. Alasannya adalah karena mereka telah menderita banyak korban dari binatang buas era kuno itu. Binatang buas era kuno berbeda dari binatang buas di tanah suci martialisme. Meskipun mereka tidak memiliki kecerdasan apapun, mereka dilengkapi dengan teknik bertarung dan kekuatan khusus. Mereka hanya mirip dengan iblis petarung liar yang lahir alami dan sangat sulit untuk diurus. Mengaung. Namun, tepat setelah Chu Feng mulai berperang melawan binatang buas era kuno, beberapa binatang buas era kuno mulai mengeluarkan tangisan yang menyedihkan saat mereka dibunuh oleh Chu Feng. Tiba-tiba, belum lagi orang-orang dari Aula Kegelapan, bahkan peri kuno yang mengkhawatirkan Chu Feng menjadi bisu.
Itu adalah satu hal bagi Chu Feng untuk dengan mudah membunuh binatang buas peringkat 4 dan peringkat 5 kaisar bela diri tingkat kuno. Namun, dari binatang buas era kuno yang baru saja dia bunuh, salah satunya adalah kaisar bela diri peringkat 6. Pada saat itu, Chu Feng tidak menahan kekuatannya dan malah habis-habisan. Dengan demikian, semua orang berhasil merasakan kultivasi Chu Feng yang sebenarnya dan kekuatan pertempurannya yang menantang surga. Selanjutnya, senjata di tangan Chu Feng adalah persenjataan kekaisaran. Namun, persenjataan kekaisaran itu sangat kuat. Lebih jauh lagi, mengapa bentuknya begitu familiar? Pemenggal kepala naga melingkar yang marah. Teman kecil persenjataan kekaisaran yang dipegang Chu Feng di tangannya, mungkinkah pemenggal kepala naga melingkar yang marah yang legendaris itu? Setelah mengamati senjata Chu Feng, Weaponry Refinement Immortal berteriak kaget. Weaponry Refinement Immortal, kamu benar. Apa yang dipegang teman kecil Chu Feng di tangannya memang pemenggal kepala naga melingkar yang furious yang digunakan oleh Kaisar Binatang, kata iblis gila pedang salju dengan suara nyaring. Surga! Setelah mendengar apa yang dikatakan setan gila pedang salju, banyak orang menghirup udara dingin tak terkendali. Mereka tidak menyangka bahwa Chu Feng benar-benar memiliki persenjataan kekaisaran yang legendaris. Tiba-tiba, tidak ada lagi yang mengkhawatirkan keselamatan Chu Feng. Alasannya karena kekuatan Chu Feng meningkat. Dia saat ini adalah peringkat 2 Martial Emperor. Menggunakan kekuatan kilat spesialnya, dia telah meningkatkan kultivasinya ke peringkat 4 Martial Emperor. Menambahkan kekuatan pertempuran yang menantang surga yang mampu melampaui 5 tingkat kultivasi, Chu Feng sangat menakutkan. Lebih jauh lagi, dia benar-benar memiliki imperial armament yang legendaris, pemenggal kepala naga melingkar yang marah. Dengan itu, kekuatan Chu Feng benar-benar menantang surga. Kemungkinan, tidak akan ada orang di bawah peringkat 7 Martial Emperor yang bisa mengalahkan Chu Feng. Belum lagi membawa lebih dari 1000 kaisar bela diri bersamanya, kemungkinan Chu Feng sendiri akan mampu membalikkan keadaan. CK, CK, CK. Bajingan kecil Chu Feng itu cukup menarik. Pada saat itu, putra dewa devastator dunia juga fokus pada Chu Feng. Senyum dingin muncul di wajahnya. Bunuh Chu Feng. Melihat bahwa Chu Feng sembarangan membunuh binatang buas era kuno, orang-orang dari Aula Kegelapan menjadi cemas. Mereka peringkat 7 kaisar bela diri dan peringkat 6 kaisar bela diri, di antara mereka semua mulai memikirkan cara untuk melarikan diri dari pertempuran mereka sendiri untuk membunuh Chu Feng. Sayangnya, para ahli puncak elf era kuno menolak memberi mereka kesempatan untuk membebaskan diri. Sebelumnya, merekalah yang telah mengekang para ahli puncak elf era kuno sepanjang waktu. Inilah yang menyebabkan yang lain dari Aula Kegelapan mampu membantai elf era kuno lainnya dengan binatang buas era kuno. Dan sekarang, akhirnya giliran mereka untuk membantai kerumunan dari Aula Kegelapan. Namun, para ahli Aula Kegelapan ini sebenarnya ingin menyelamatkan yang lain. Secara alami, para ahli elf era kuno tidak akan memberi mereka kesempatan untuk melakukannya. Tiba-tiba, Luan Jie berteriak kegirangan, "Kalian semua, mundur. Chu Feng itu milikku. Aku akan merawatnya sendiri." Kemudian, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang menuju Chu Feng. "Kemana kamu melarikan diri?" Melihat itu, penyempurnaan senjata abadi dan pelindung elf itu buru-buru menyerang untuk menghentikan Luan Jie dengan persenjataan kekaisaran mereka. Keduanya tahu betul seberapa kuat Luan Jie. Meskipun Chu Feng telah menjadi sangat kuat, dia masih bukan tandingan Luan Jie. Mereka tidak bisa membiarkan Luan Jie mendekati Chu Feng. Dua orang yang gigih. Apa kalian berdua benar-benar berpikir bisa menghentikanku? Aku akan membunuh kalian berdua dulu, Luan Jie mengungkapkan tatapan ganas. Dia berteriak, dan kemudian cahaya ungu mulai memancar dari tubuhnya.
Dalam sekejap, angin kencang mulai melonjak dengan kilat menyambar. Segera, tombak ungu muncul di langit. Tombak itu datang menyerang dari atas saat itu muncul dan membawa tekanan yang sangat besar ke penyempurnaan senjata abadi dan pelindung elf itu. Ternyata Luan Jie sebenarnya adalah tubuh ilahi. Selanjutnya, kekuatan ilahinya sangat menakutkan. Dapat dikatakan bahwa kekuatan ilahinya adalah yang paling menakutkan yang pernah dilihat Chu Feng sejauh ini. Namun, tepat pada saat itu, dari langit, dari sekeliling dan bahkan dari bawah tanah, terdengar geraman yang menusuk telinga. Begitu suara itu terdengar, tubuh semua orang mulai menggigil. Mereka merasa seolah-olah rambut mereka berdiri tegak. Itu benar-benar terlalu menakutkan. Suara itu benar-benar terlalu menakutkan. Kedengarannya seperti geraman roh jahat dan membawa rasa intimidasi yang besar kepada orang banyak. Iblis bulan sudah bangun. Tiba-tiba, World Devastator Immortal berteriak ketakutan dan mengungkapkan ekspresi gembira. Iblis bulan? Mengapa demon bulan terjaga? Formasi pembunuhan jelas ditembus dan dihancurkan. Tidak, bahkan jika orang-orang yang memasuki formasi pembunuhan melarikan diri, banyak elf era kuno dan orang-orang dari aula kegelapan telah mati. Aura darah dari orang-orang itu cukup untuk mengeluarkan demon bulan. Omong kosong. Setan bulan telah muncul. Ini buruk. Pada saat itu, Master Luokong mulai mengernyit dalam. Bahkan Chu Feng mengungkapkan ekspresi gelisah. Alasannya adalah karena geraman itu terdengar seperti geraman roh ganas dan dipenuhi dengan niat membunuh. Itu adalah suara paling menakutkan yang pernah didengar Chu Feng. Chu Feng merasakan firasat bahwa kemunculan demon bulan kemungkinan menandakan bahwa mereka semua harus menderita bencana, karena demon bulan itu adalah keberadaan yang sangat menakutkan. Luan Jie, untuk apa kamu berdiri di sana? Cepat, pergi. Tepat pada saat itu, Dewa Kehancuran Dunia berbicara kepada putranya dengan suara keras. Yakinlah ayah, kapan aku pernah mengecewakanmu? Luan Jie tersenyum puas. Pada saat itu, dia merasa sangat bersemangat. Saat cahaya ungu berkedip di matanya, tombak ungu besar itu berubah menjadi dua tombak yang masing-masing menyapu ke Weaponry Refinement Immortal dan Elf Protector itu. The Weaponry Refinement Immortal dan Elf Protector itu tidak berani ceroboh. Mereka berdua mengepal erat ke persenjataan kekaisaran yang mereka pegang dan melepaskan keterampilan bela diri tabu surga yang menghancurkan untuk menerima serangan Luan Jie. Bukannya mereka berdua membuat keributan besar karena masalah kecil. Sebaliknya, Luan Jie benar-benar bukan seseorang yang dipandang rendah. Jika mereka ceroboh, mereka akan terbunuh oleh tombak yang dibentuk oleh kekuatan ilahi Luan Jie. Gemuruh, gemuruh. Dua keterampilan bela diri tabu surga yang digunakan dengan persenjataan kekaisaran bertabrakan dengan dua tombak yang dibentuk dengan kekuatan ilahi. Riak energi ungu melonjak hebat dari tabrakan mereka. Banyak orang yang sangat jauh dari mereka juga terlibat. Omong kosong. Pada saat itu, ekspresi Weaponry Refinement Immortal mengalami perubahan besar. Dia terkejut menemukan bahwa Luan Jie telah menghilang setelah mereka memblokir serangannya. Ternyata serangan Luan Jie tadi hanyalah umpan. Niatnya justru untuk mengusir mereka darinya. Setelah menemukan bahwa Luan Jie telah menghilang, hal pertama yang dilakukan oleh Weaponry Refinement Immortal dan Elf Protector adalah bergegas ke Chu Feng. Mereka paling takut Luan Jie menyerang Chu Feng. Namun, setelah mereka tiba di samping Chu Feng, mereka terkejut menemukan bahwa Luan Jie tidak menyerang Chu Feng. Sebaliknya, dia menghilang begitu saja. Bab 1986 Mati Bersama. Senior, Luan Jie kemungkinan besar pergi untuk menemukan demon bulan, kata Chu Feng. Temukan iblis bulan?
Mungkinkah mereka benar-benar memiliki cara untuk mengendalikan iblis bulan dan membuat iblis bulan berguna bagi mereka? Mendengar kata-kata itu, Weaponry Refinement Immortal mengungkapkan ekspresi tidak percaya. Meskipun sangat tidak bisa dipercaya, aku khawatir kemungkinan besar itulah yang akan terjadi. Saya samar-samar bisa merasakan arah demon bulan. Sebelumnya, saya perhatikan bahwa arah di mana aura Luan Jie menghilang juga merupakan arah yang sama di mana setan bulan berada. Dia pasti pergi untuk menemukan demon bulan. Selain itu, jangan lupa, mereka bahkan telah berhasil mengendalikan binatang buas era kuno yang tidak memiliki kecerdasan apapun, kata Chu Feng. Itu benar. The Aula Kegelapan mengetahui banyak rahasia Holy Land of Martialis. Pengetahuan mereka bahkan lebih besar dari elf era kuno. Selain itu, Luan Jie adalah spiritualis dunia berjubah naga Mark Royal seperti ayahnya. Dia juga salah satu jenius paling luar biasa di Holy Land of Martialis. Hanya karena ayahnya akhirnya menyembunyikannya, tidak ada yang tahu persis seberapa kuat dia sekarang. Hari ini, dia muncul kembali, dan kultivasinya sudah mampu melawan kita berdua. Saya khawatir teknik roh dunianya sudah melampaui milik saya, kata The Weaponry Refinement Immortal. Teman kecil Chu Feng, aku khawatir kami harus merepotkanmu dengan membawa kami ke sana. Kami benar-benar tidak dapat membiarkan Luan Jie mengambil jalannya, kata Elf Protector. Adapun Chu Feng, dia mengalihkan pandangannya ke situasi medan perang saat ini. Setelah menemukan bahwa meskipun elf era kuno tidak memperoleh keunggulan mutlak, mereka tidak lagi dalam keadaan tidak menguntungkan melawan Aula Kegelapan dan bahkan memegang keunggulan tertentu atas mereka. Chu Feng merasa lega. Dengan demikian, tubuh Chu Feng bergeser, dan dia mulai terbang ke arah yang dituju Luan Jie. Sebagai tanggapan, Weaponry Refinement Immortal dan Elf Protector itu juga mengikuti Chu Feng. Pada saat itu, raungan buas, seperti roh jahat dari Moon Demon terus beresonansi dari segala penjuru. Seolah-olah demon bulan hadir di seluruh labirin cahaya bulan. Namun, Chu Feng dapat secara akurat menentukan lokasi demon bulan. Meskipun tampaknya ada 3 orang yang mengejar Luan Jie, sebenarnya ada 5 orang. Alasannya karena Suro dan Sumei berada di belakang Weaponry Refinement Immortal sepanjang waktu. Mereka dilindungi oleh penghalang pertahanan yang dibuat dengan banyak harta. Penghalang formasi pertahanan itu sangat kuat. Bahkan jika penyempurnaan senjata abadi terluka, penghalang pertahanan itu akan tetap tidak rusak. Dari situ, bisa dilihat betapa prihatinnya Suro dan Sumei sang penyempurnaan senjata abadi. Tiba-tiba, ekspresi Suro dan Sumei berubah menjadi jelek, dan mereka mengungkapkan ekspresi yang menyakitkan. Lil Ro, Lil Mei, apa yang terjadi? Meskipun Chu Feng memimpin kelompok itu, setelah dia mendengar suara sedih Suro dan Sumei, dia segera berbalik dan tiba di belakang Weaponry Refinement Immortal ke sisi Suro dan Sumei. Chu Feng, kami baik-baik saja, kata Suro sambil menahan rasa sakit. Namun, dia jelas bermandikan keringat dingin karena rasa sakit, dan kulitnya juga menjadi pucat. Pada saat itu, Chu Feng menemukan bahwa cahaya biru dan cahaya merah masing-masing bersinar dari tubuh Suro dan Sumei. Itu adalah mutiara api dan es yang menyebabkan keluhan mereka. Dengan keadaanmu sekarang, bagaimana mungkin kalian berdua baik-baik saja? Chu Feng menyadari bahwa itu adalah mutiara api dan es yang menyiksa Suro dan Sumei. Mereka mulai kehilangan kendali atas mutiara api dan es. Omong kosong. Mutiara api dan es adalah milik iblis bulan. Yang paling pasti adalah kemunculan demon bulan yang menyebabkan mutiara api dan es menjadi tidak stabil. Teman kecil Chu Feng, kita harus segera mengekstrak mutiara api dan es. Jika tidak, saya khawatir Suro dan Sumei akan bertemu dengan bahaya yang fatal,
The Weaponry Refinement Immortal berkata dengan sangat khawatir. Saat dia berbicara, dia melepaskan penghalang pertahanannya di sekitar Suro dan Sumei dan melepaskan mereka. Lansia, lokasi Moon Demon masih sama. Jika Anda terus lurus ke arah ini, Anda seharusnya dapat menemukan demon bulan. Chu Feng menunjuk ke depan. Teman kecil Chu Feng, kamu berencana untuk tinggal sendiri? The Weaponry Refinement Immortal bertanya dengan heran. Masalah ini sangat mendesak. Kita tidak bisa mengabaikan Luan Jie. Meskipun kita tidak tahu metode seperti apa yang mungkin dia miliki, dia pasti sudah siap. Saat ini, binatang buas era kuno telah dikendalikan oleh mereka. Jika bahkan demon bulan dikendalikan oleh mereka, bahkan elf era kuno tidak akan menjadi tandingan aula kegelapan. Jadi, kami benar-benar tidak dapat membiarkan mereka melakukan apa yang mereka inginkan, kata Chu Feng. Sangat baik. Teman kecil Chu Feng, kalau begitu, kami akan menyerahkan tempat ini kepadamu. Pelindung elf era kuno tahu betapa serius situasinya. Karena itu, dia tidak ragu dan segera mengejar Luan Jie. Teman kecil Chu Feng, barang-barang ini akan dapat membantumu, sedangkan untuk Weaponry Refinement Immortal, dia menyerahkan Cosmosa kepada Chu Feng. Terkandung di dalam Cosmosa itu adalah segala macam bahan berharga dan harta karun untuk teknik roh dunia. Selanjutnya, sebelum penyempurnaan senjata abadi pergi, dia mengirim transmisi suara ke Chu Feng. Teman kecil Chu Feng, kekuatan mutiara api dan es tidak terbatas. Suro dan Sumei tidak dapat melepaskan kekuatan sebenarnya dari dua mutiara selama ini. Dari pengaruh iblis bulan, mereka telah kehilangan kendali atas mutiara api dan es. Dengan demikian, mengekstraknya tidak akan semudah itu, dan bahkan mungkin melibatkan Anda. Meskipun ada beberapa kata yang tidak boleh dikatakan oleh orang tua ini, ketika mempertimbangkan situasi umum, saya harap Anda dapat menyelamatkan diri pada saat kritis. Alasannya adalah karena tanah suci martialisme membutuhkanmu sekarang. Ketika kata-kata itu masuk ke telinga Chu Feng, penyempurnaan senjata abadi sudah menghilang. Niatnya sangat jelas. Mutiara api dan es bisa lepas kendali kapan saja. Jika mereka benar-benar lepas kendali, mereka akan melepaskan kekuatan sejati mereka, kekuatan yang mampu membawa kehancuran ke dunia. Belum lagi Suro dan Sumei, bahkan Chu Feng akan terbunuh oleh kekuatan mereka. Namun, karena Chu Feng adalah spiritualis dunia jubah naga Mark Royal yang luar biasa, dia akan dapat mendeteksi momen sebelum api dan mutiara es lepas kendali. Jadi, apa yang ingin dikatakan oleh Weaponry Refinement Immortal kepada Chu Feng adalah menyerah pada Suro dan Sumei dan melarikan diri sendiri jika dia menemukan bahwa mutiara api dan es akan lepas kendali. Namun, bagaimana mungkin Chu Feng menyerah pada kekasihnya? Meskipun dia tahu bahwa Weaponry Refinement Immortal telah memberitahunya kata-kata itu dengan niat baik, dia memutuskan untuk mengabaikan kata-kata itu sepenuhnya. Chu Feng, aku bisa merasakan bahwa mutiara dalam diriku sangat tidak stabil. Kekuatan tak terkendali meluap keluar. Kami tidak akan bisa menampung mutiara lagi. Cepat, tinggalkan kami. Jangan khawatirkan kami. Suro meraih tangan Chu Feng dan berkata dengan sangat enggan. Kakak Chu Feng, dengarkan kakak perempuan. Cepat, tinggalkan kami. Sumei juga mendesak Chu Feng untuk pergi. Ketika dia mengucapkan kata-kata itu, dia tidak dapat mengendalikan dirinya saat air mata mulai terbentuk di matanya. Terbukti, kedua gadis ini sama-sama dapat mengetahui bahwa mutiara api dan mutiara es akan lepas kendali. Jadi, mereka ingin Chu Feng pergi. Jangan mengatakan omong kosong seperti itu. Ketika mutiara api dan es muncul, saya tidak dapat melindungi kalian berdua. Saya harap saya dapat melakukannya kali ini. Chu Feng tersenyum ringan. Kemudian, dia mengabaikan semua yang Suro dan Sumei coba katakan padanya. Saat ini,
Chu Feng hanya ingin mencapai satu hal. Itu adalah dengan sepenuh hati mengabdikan dirinya untuk menyiapkan formasi rohnya sehingga dia bisa mengekstrak mutiara api dan es dari Suro dan Sumei dengan aman. Dengan teknik roh dunia Chu Feng saat ini, itu sebenarnya adalah tugas yang sangat sederhana baginya untuk menghilangkan mutiara api dan es dari tubuh Suro dan Sumei. Hanya karena mutiara api dan es hampir mengamuk, Chu Feng tidak berani ceroboh sedikit pun. Dia harus melanjutkan dengan sangat hati-hati. Berdengung. Namun, meskipun demikian, mutiara api dan es tiba-tiba memancarkan pancaran api dan es yang menyilaukan. Setelah itu, mereka mulai memancarkan aura yang mematikan. Chu Feng sudah berhasil mendeteksi bahwa mutiara api dan es hampir lepas kendali dan kekuatan mereka akan meledak. Begitu itu terjadi, semua orang dalam jarak 1000 mil, termasuk bahkan ahli tingkat kaisar bela diri, kemungkinan besar akan terbunuh. Mereka yang berada dalam jarak 10.000 mil pasti akan menderita luka. Dengan kecepatan Chu Feng saat ini, dia dapat melarikan diri dari perimeter letusan api dan mutiara es. Namun, bagaimana mungkin dia bisa melarikan diri? Bagaimana mungkin dia mengabaikan kekasihnya? Bab 1987, Pikiran Berbudi Luhur, Pikiran Jahat. Egi, maafkan aku. Karena keras kepala saya, Anda akan dipaksa untuk mati bersama saya. Hanya, aku benar-benar tidak bisa meninggalkan Lil Ro dan Lil Mei. Chu Feng tidak melarikan diri. Sebaliknya, dia memeluk Suro dan Sumei dengan erat. Adapun Suro dan Sumei, mereka berdua juga berhasil merasakan perubahan mutiara api dan es. Melihat Chu Feng tidak pergi, mereka berhenti mendesaknya untuk pergi. Sebaliknya, seperti dia, mereka juga memeluk Chu Feng dengan erat. Saat air mata diam ditumpahkan, mereka membenamkan wajah kecil mereka ke dada Chu Feng. Bagi mereka, jika mereka mati seperti ini, itu akan sangat berharga. Itu sama untuk Chu Feng. Dia rela mati bersama kekasihnya. Hanya saja, pada saat ini, Chu Feng masih merasa sangat rumit. Hatinya dipenuhi dengan sensasi gagal dan mengecewakan seseorang. Lagi pula, Chu Feng tidak sendiri. Terkandung dalam ruang roh dunianya adalah Egi. Dia memiliki sarana untuk melepaskan Egi dari tubuhnya. Namun, karena Egi sedang tidur, bahkan jika Chu Feng melepaskannya, Egi tidak akan bisa melarikan diri. Jadi, Egi ditakdirkan untuk mati bersama mereka. Itulah alasan mengapa Chu Feng merasa sangat bersalah dan malu. Berdengung. Tepat pada saat itu, Chu Feng tiba-tiba merasa kesadarannya mulai tumbuh kabur. Ketika dia melihat ke sekelilingnya, dia terkejut menemukan bahwa, meskipun dia tetap berada di tempat sebelumnya, Suro dan Sumei yang dia peluk telah menghilang. Selanjutnya, kabut putih besar menutupi sekelilingnya dan menghalangi pandangannya. Dia tidak dapat melihat lebih dari jarak 10 meter. Kamu sebenarnya tidak takut mati. Tepat pada saat itu, suara seorang wanita terdengar dari kabut tebal. Berbalik ke arah suara itu, Chu Feng melihat seorang wanita perlahan berjalan ke arahnya dari kabut yang luas. Wanita itu mengenakan rok seputih salju dan memiliki penampilan yang sangat cantik. Selanjutnya, dia mengeluarkan aura yang sangat luar biasa. Peri surgawi. Dari pandangan sekilas saja, Chu Feng memiliki sensasi bahwa wanita di hadapannya tidak hanya tampak seperti peri langit, tetapi auranya yang tak tertandingi hanyalah peri surgawi. Apakah kamu Dewa Bulan? Chu Feng bertanya. Chu Feng merasa bahwa orang di depannya kemungkinan besar adalah Dewa Bulan. Dengan kata lain, demon bulan yang legendaris. Menjawab pertanyaan saya. Apakah kamu tidak takut mati? Wanita itu bertanya. Meskipun dia tampak seperti peri surgawi, nadanya sangat dingin dan tanpa jejak emosi. Saya.
Siapa yang tidak takut mati? Saya masih memiliki banyak hal yang harus saya selesaikan. Saya tentu saja tidak ingin mati, kata Chu Feng sambil tersenyum. Apa yang dia katakan adalah kebenaran. Setelah mendengar kata-kata Chu Feng, alis wanita yang panjang dan indah itu sedikit menyempit. Jejak keraguan melintas di matanya. Dia bertanya, "Karena kamu takut mati, mengapa kamu tidak melarikan diri?" Meskipun aku takut mati, aku tidak bisa mengabaikan kekasihku. Karena saya tidak bisa melindungi mereka, saya hanya bisa menemani mereka dalam kematian. Senyum di wajah Chu Feng tidak berkurang. Namun, ketika dia mengucapkan kata-kata itu, dia mengungkapkan ekspresi tenang. Meskipun Chu Feng tidak ingin mati, dia senang mati bersama kekasihnya. Kata-kata Chu Feng menyebabkan ekspresi wanita itu menjadi sedikit kaku. Kemudian, dia dengan lembut mengangkat lengan bajunya yang seputih salju. Gemuruh. Dalam sekejap, bumi mulai berguncang hebat dan sebuah gerbang merah muncul dari tanah. Gerbang itu muncul di depan Chu Feng. Gerbang itu tingginya 100 meter. Setelah terbuka, cahaya merah tua memenuhi gerbang. Ratapan sedih terdengar dari dalam gerbang tanpa henti. Ada banyak siluet yang tersiksa di dalam gerbang itu. Itu adalah pemandangan kehancuran yang mengerikan. Karena kamu sangat menghargai kekasihmu, aku akan memberimu kesempatan. Selama Anda memasuki gerbang itu, jiwa Anda akan mengalami siksaan. Anda akan mati setelah jiwa Anda sepenuhnya disempurnakan oleh saya. Namun, proses itu akan membuat Anda sangat kesakitan sehingga Anda berharap Anda mati. Namun, untuk mereka berdua, mereka akan dapat terus hidup karena kamu. Wanita itu menunjuk ke gerbang yang mirip api penyucian. Apakah kamu serius tentang ini? Chu Feng bertanya. Selain mempercayaiku, kamu tidak punya pilihan lain, kata wanita itu. Kalau begitu, senior, terima kasih, kata Chu Feng. Kenapa berterima kasih padaku? Wanita itu bingung dengan Chu Feng yang berterima kasih padanya. Awalnya, kita semua akan mati. Namun, senior rela menyelamatkan nyawa kekasihku. Secara alami, saya harus berterima kasih, kata Chu Feng sambil tersenyum. Kemudian, kakinya mulai bergerak. Segera, dia melompat ke depan. Seperti anak panah yang baru saja ditembakkan dari busur, dia melompat ke gerbang api penyucian itu. Untuk kekasihnya, Chu Feng telah memilih jalan yang tidak bisa kembali tanpa ragu sedikit pun. Berdengung. Namun, setelah Chu Feng memasuki gerbang itu, dia terkejut menemukan bahwa dia telah kembali ke dunia nyata. Suro dan Su Mei masih berada di dadanya. Kabut luas yang mengelilinginya dan menghalangi pandangannya juga telah menghilang. Namun, dibandingkan sebelumnya, tempat ini sedikit berubah. Artinya, mutiara api dan es yang berada di ambang letusan telah tenang. Melihat itu, Chu Feng buru-buru terus mengatur formasi spiritualnya. Dia ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menghilangkan mutiara api dan es dari Suro dan Su Mei. Alasannya karena Chu Feng telah menemukan bahwa kedua mutiara itu adalah bom waktu. Dia benar-benar tidak bisa membiarkan mereka tetap berada di tubuh Suro dan Su Mei. Kakak Chu Feng, tunggu sebentar, namun, tepat ketika Chu Feng hendak melepas kedua mutiara itu, Su Mei tiba-tiba berbicara untuk menghentikannya dan meraih lengannya. Lil Mei, jangan takut. Saya jamin tidak ada salahnya, kata Chu Feng sambil tersenyum. Tidak, jangan mengekstraknya, kata Suro dan Su Mei serempak. Mengapa? Chu Feng terkejut. Kakak, kamu juga. Adik perempuan, kamu juga. Pada saat itu, Suro dan Su Mei saling memandang. Chu Feng merasakan ada sesuatu yang salah. Karena itu, dia bertanya, tepatnya apa yang terjadi?
tampaknya aku sama dengan adik perempuan. Kalau begitu, izinkan saya menjelaskan, Suro tersenyum. Kemudian, dia berkata, terkandung di dalam mutiara api dan es adalah sebuah suara. Suara itu sepertinya bukan berasal dari mutiara api dan es. Sebaliknya, tampaknya dari pemilik mereka yang sebenarnya, demon bulan. Iblis bulan. Chu Feng terkejut. Dia sudah bertemu dengan demon bulan sebelumnya. Karena itu, dia mempercayai apa yang dikatakan Suro sepenuhnya. Iblis bulan mengatakan bahwa pikiran bajiknya tetap berada di mutiara api dan es sepanjang waktu. Hanya saja, pikiran jahatnya masih ada di labirin cahaya bulan. Selama kamu mampu menaklukkan pikiran jahatnya, dia bersedia memberikan kekuatannya kepada kami saudara perempuan, kata Suro. Saya mengerti sekarang, saat Chu Feng berbicara, dia berdiri. Kemudian, dia membentuk formasi roh yang sangat kuat yang menutupi Suro dan Sumei. Setelah itu, dia melanjutkan menuju lokasi demon bulan sambil membawa Suro dan Sumei bersamanya. Dia benar-benar mengerti. Ternyata apa yang disebut Moon Immortal dan Moon Demon hanyalah pikiran bajik dan pikiran jahat dari orang yang sama. Pikiran bajik adalah bagian keabadian, sedangkan pikiran jahat adalah bagian iblis. Saat ini, pikiran bajik ada bersama mereka di dalam mutiara api dan es. Itu adalah wanita seperti peri surgawi yang pernah ditemui Chu Feng sebelumnya. Adapun pikiran jahat, mereka adalah iblis bulan yang saat ini mengeluarkan geraman menakutkan itu. Awalnya, Chu Feng tidak tahu bagaimana cara menahan demon bulan. Dia hanya ingin mencegah aula kegelapan mengendalikan Moon Demon. Namun, situasinya sekarang telah berubah. Dengan bantuan pikiran bajik, Chu Feng tahu pasti ada cara untuk menahan demon bulan. Lagi pula, King Xuantian telah mengatakan bahwa mutiara api dan es mampu mengubah iblis bulan menjadi dewa bulan. Dan sekarang, dia akhirnya menyadari mengapa mutiara api dan es memiliki kegunaan itu. Yang terpenting, jika pikiran bajik mampu menepati janjinya, Suro dan Sumei akan mampu membuat kemajuan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam kekuatan mereka. Bahkan mungkin bagi mereka berdua untuk mengungguli dia, dan memasuki dunia kultivasi yang sama sekali baru. Tidak hanya itu akan menjadi berkah bagi Suro dan Sumei, itu juga akan menjadi berkah bagi seluruh tanah suci martialisme. Selama mereka mendapatkan kekuatan Moon Immortal, bahkan aula kegelapan harus takut pada mereka. Selanjutnya, bahkan jika pikiran bajik tidak menepati janjinya, selama Chu Feng membantunya, dia akan tetap menjadi dewa bulan. Karena rasa terima kasih karena melenyapkan demon bulan, dia seharusnya bersedia membantunya. Singkatnya, ini akan menjadi masalah yang hanya menguntungkan dan tidak membahayakan. Bab 1988 Kunci Stellar. Chu Feng melesat maju. Dalam perjalanan, dia mendengar banyak ledakan. Nanti, dia akhirnya melihat weaponry refinement immortal, serta elf protector itu. Namun, pada saat yang sama, dia juga melihat Luan Jie. Luan Jie saat ini bertarung melawan weaponry refinement immortal dan elf protector itu. Selanjutnya, kali ini, Luan Jie serius. Dia menjadi sangat galak. Untuk tingkat yang lebih besar atau lebih kecil, baik weaponry refinement immortal dan elf protector itu dilukai oleh Luan Jie. Jika ini terus berlanjut, mereka berdua pasti akan dikalahkan oleh Luan Jie. Namun, pada saat itu, tatapan Chu Feng tertuju ke langit di atas lokasi tempat ketiga pria itu bertarung. Ada siluet besar di langit. Dia memiliki rok seputih salju dan rambut panjang berkibar. Penampilannya persis sama dengan Moon Immortal yang dilihat Chu Feng. Hanya saja, wajahnya sangat menyeramkan, dan matanya memancarkan sinar merah yang mematikan. Seolah-olah dia ingin membunuh semua makhluk hidup di dunia. Faktanya,
Niat membunuh yang dia pancarkan berkali-kali lebih menakutkan daripada binatang buas era kuno. Yang terpenting, auranya sangat menakutkan. Dia adalah eksistensi yang bahkan lebih kuat dari Raja Elf. Siluet menakutkan itu menutupi seluruh wilayah langit itu. Itu adalah pemandangan yang benar-benar menakutkan. Setan bulan. Itu kemungkinan besar yang disebut pikiran jahat, demon bulan itu. Hanya saja, demon bulan itu terjebak di langit. Meskipun dia berjuang keras, dia tidak dapat membebaskan diri. Ternyata 7 kunci telah menjebak Moon Demon di langit. Setelah melihat ketujuh kunci itu, ekspresi Chu Feng berubah. Ketujuh kunci itu seperti langit berbintang. Mereka sangat istimewa. Mereka adalah kunci stellar. Chu Feng juga memiliki satu stellar key tersebut. Dia mendapatkannya dari Kaisar Binatang, warisan Raja Naga Hitam. Awalnya, Chu Feng penasaran sepanjang waktu tentang kegunaan apa yang dimiliki stellar key. Dan sekarang, dia akhirnya menyadari apa kegunaannya. Chu Feng, pergi dari sini. Kunci stellar itu sebenarnya mampu mengendalikan setan bulan. Jika ini berlanjut, Stellar Keys akan sepenuhnya mengendalikan demon bulan. Cepat, pergi dari labirin cahaya bulan. Suruh semua orang kabur dari labirin cahaya bulan juga. Setelah melihat kedatangan Chu Feng, Weaponry Refinement Immortal dan Elf Protector itu mulai meneriaki Chu Feng. Hahaha, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Kalian semua akan mati. Bahkan jika kamu berhasil melarikan diri hari ini, kamu tidak akan bisa melarikan diri besok. Luan Jie tertawa keras dan sinis. Itu tidak pasti. Saat Chu Feng berbicara, dia mengeluarkan busur berharga biru tua dan mengarahkannya ke Luan Jie. Apa yang sedang Anda coba lakukan? Kamu tidak mungkin berpikir untuk menembakku dengan busur itu, kan? Dasar bodoh. Bahkan jika kamu menggunakan pemenggal kepala naga melingkar yang marah itu, kamu tetap tidak cocok untukku. Namun Anda benar-benar ingin menembak saya mati dengan persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap? Chu Feng, apakah kamu sudah terbelakang atau apa? Hahaha. Setelah melihat busur biru tua Chu Feng, Luan Jie tertawa lebih liar. Tawanya dipenuhi dengan ejekan. Dia benar-benar menganggap Chu Feng konyol. Terutama setelah dia melihat betapa percaya diri Chu Feng, seolah-olah dia benar-benar bisa menembaknya mati. Luan Jie tidak dapat menahan diri untuk tidak mengejek Chu Feng. Itu, mungkinkah? Namun, setelah melihat busur biru tua yang dikeluarkan Chu Feng, ekspresi Weaponry Refinement Immortal dan Elf Protector berubah. Mereka sepertinya memikirkan sesuatu. Segera, mereka berdua mengungkapkan ekspresi gembira. Saat berikutnya, tangan kanan Chu Feng melesat melintasi cosmosatnya. Kemudian, panah kilin muncul di tangannya. Dia menempatkan panah ke busur biru tua dan menarik tali busur sepenuhnya ke belakang. Itu panah itu. Setelah melihat panah kilin di tangan Chu Feng, Luan Jie terkejut. Ketakutan muncul di wajahnya yang sebelumnya berpuas diri. Terbukti, dia menyadari bahwa kilin arrow adalah barang yang luar biasa. Saat berikutnya, Chu Feng berteriak, peringkat 7 kaisar bela diri, Luan Jie, mati. Woos. Begitu Chu Feng meneriakkan kata-kata itu, panah kilin melesat keluar dari haluan. Saat cahaya keemasan melintas di langit, itu langsung tiba di depan Luan Jie. Semuanya terjadi terlalu cepat. Ledakan! Panah kilin itu menembus Luan Jie dan benar-benar menghancurkan tubuhnya. Panah itu sebenarnya sekuat itu. Setelah secara pribadi melihat Chu Feng menembak Luan Jie sampai mati dengan satu panah, penyempurnaan senjata abadi dan pelindung peri merasakan ketakutan dan kegembiraan. Woos! Tepat pada saat ini, Chu Feng melompat maju. Dia melambaikan lengan bajunya ke ruang kosong di depannya. Kemudian,
Lapisan kekuatan roh dunia yang tak terbatas berubah menjadi jaring yang sangat besar dan menyelimuti separuh langit. Mengembun! Teriak Chu Feng. Kemudian, jaring besar itu mulai memadat. Setelah memadat, jaring itu membentuk siluet di ruang di depannya yang awalnya tanpa satu jiwa pun. Masih belum mengungkapkan dirimu. Chu Feng melihat ke siluet berbentuk humanoid dan mencibir. Chu Feng, jika kamu berani membunuhku, ayahku pasti tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Tepat setelah Chu Feng berbicara, suara Luan Jie benar-benar terdengar. Segera, Luan Jie muncul di jaring. Hanya saja, Luan Jie saat ini sudah tidak lagi memiliki tubuh jasmani yang sebenarnya. Sebaliknya, dia telah berubah menjadi kesadaran. Dengan kata lain, dia dalam bentuk rohnya. Selanjutnya, kultivasinya jauh lebih rendah dari sebelumnya. Dia bukan lagi kaisar bela diri peringkat 7 dan telah menjadi kaisar bela diri peringkat 5. Dengan kultivasi seperti itu, dia secara alami tidak akan menjadi tandingan Chu Feng. Alasan mengapa kultivasinya menurun sebanyak ini setelah dia berubah menjadi roh sebenarnya juga karena panah kilin itu. Fakta bahwa dia berhasil melarikan diri dalam bentuk roh sebelum kilin Arrow mengenainya sudah sangat luar biasa. Sayangnya, rencananya untuk melarikan diri dalam bentuk roh tidak dapat melewati mata Chu Feng. Pada akhirnya, dia ditangkap oleh Chu Feng. Pantatku! Melihat bagaimana Luan Jie benar-benar berani mengancamnya dalam keadaan seperti itu, Chu Feng mengangkat kakinya dan dengan kejam dan berulang kali menendang Luan Jie yang tertahan di jaring. Berhenti, berhenti, Luan Jie saat ini dalam bentuk roh. Dengan demikian, dia tidak dapat memuntahkan darah. Namun, ditendang berulang kali oleh Chu Feng menyebabkan dia memuntahkan zat gas hijau tanpa henti. Keadaannya benar-benar menyedihkan. Ingat, bahkan jika aku tidak membunuhmu, bagaimanapun juga ayahmu tidak akan berencana untuk mengampuniku. Jadi, jangan gunakan ayah bajinganmu untuk mengancamku. Saya bukan seseorang yang takut akan ancaman. Chu Feng menunjuk ke arah Luan Jie yang menggigil yang baru saja dipukuli dengan kejam. Ya, sambil menggigil tanpa henti, Luan Jie menganggukkan kepalanya. Pada saat itu, dia tidak lagi memiliki kesombongan apapun. Dia seperti tikus kecil yang pemalu. Alasannya karena dia tidak ingin mati, karena Chu Feng adalah seseorang yang berani membunuhnya. Setelah itu, Chu Feng tidak peduli lagi dengan Luan Jie. Sebaliknya, dia mengalihkan pandangannya ke demon bulan. Dia menemukan bahwa sementara setan bulan telah dipasang ke langit oleh 7 kunci stellar itu, 7 kunci stellar itu tidak akan dapat mengendalikan setan bulan untuk waktu yang lama. Chu Feng, apa yang kamu rencanakan? Elf Protector bertanya. Aku akan menahan demon bulan, kata Chu Feng. Chu Feng, Luan Jie menggunakan 7 stellar kiss itu untuk menangkap demon bulan. Sepertinya, dia berencana untuk menggunakan 7 stellar kiss itu untuk menahan demon bulan. Namun, bahkan setelah sekian lama berlalu, kekuatan Moon Demon tidak melemah sedikit pun. Selain itu, sepertinya tidak ada niat untuk mematuhi 7 kunci stellar itu. Menurut pandanganku, ketujuh kunci stellar itu tidak mampu menaklukkan demon bulan itu. Bagaimana kalau kita memikirkan cara untuk menghilangkan kebencian Moon Demon? Kita harus menggunakan mutiara api dan es di tubuh Lil, Ro dan Lil, Mei untuk mengubah iblis bulan menjadi dewa bulan, kata The Weaponry Refinement Immortal. Adapun itu sudah menjadi rencana mereka sejak awal. Tidak, saya punya metode lain, kata Chu Feng. Seperti yang terjadi, Chu Feng tidak lagi berencana untuk menghapus mutiara api dan es dari tubuh Suro dan Sumei. Dia punya rencana yang lebih baik. Hehe. Mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, Luan Jie tertawa mengejek. Dia tertawa sangat diam-diam,
dan sebenarnya tidak mengeluarkan suara tawa. Namun, tawanya masih terdengar oleh Chu Feng. Jadi, Chu Feng menoleh padanya dan bertanya, "Apa yang kamu tertawakan?" "Aku tidak tertawa," Luan Jie menggelengkan kepalanya berulang kali. "Buk." Chu Feng mengangkat kakinya dan menendang wajah Luan Jie, membuatnya meringis kesakitan. Meski saat ini dia adalah roh, Luan Jie masih bisa merasakan sakit. Setelah tendangan itu, Chu Feng bertanya lagi, "Apakah kamu tertawa atau tidak?" Aku tertawa," Luan Jie mengangguk berulang kali. "Apa yang kamu tertawakan? Apakah Anda menertawakan bagaimana saya tidak dapat mengendalikan setan bulan itu?" Chu Feng bertanya. Tidak, Luan Jie menggelengkan kepalanya berulang kali. "Buk." Chu Feng mengangkat kakinya dan melepaskan tendangan lainnya. Sekali lagi, tendangan mendarat di wajah Luan Jie. Kemudian, dia bertanya, "Apakah itu?" Ya, Luan Jie mengangguk berulang kali. Namun, segera setelah itu, dia menggelengkan kepalanya berulang kali. Dia berkata, apa yang dikatakan Weaponry Refinement Immortal sebenarnya sangat benar. Ketujuh Stellar Keys itu tidak mampu melemahkan kekuatan Moon Demon itu bahkan setelah sekian lama. Ini berarti tidak mungkin menahannya hanya dengan 7 kunci stellar itu. Kamu tidak akan bisa menaklukkan demon bulan itu, apalagi mengendalikannya. Oh, bagaimana jika saya menggunakan ini? Saat Chu Feng berbicara, dia mengeluarkan sebuah barang. Itu bagaimana bisa? Setelah melihat item di tangan Chu Feng, Luan Jie tercengang. Bahkan penyempurnaan senjata abadi, pelindung elf, Suro dan Sumei juga terpana. Alasannya karena menurut legenda, hanya ada 7 Stellar Keys. 3 tersebar di seluruh tanah suci bela diri, dan 4 klan kekaisaran besar masing-masing memiliki 1 dengan total 7. Itu sudah merupakan prestasi yang sangat ajaib bagi Aula Kegelapan untuk dapat mengumpulkan ke-7 Stellar Keys. Namun sekarang, Chu Feng benar-benar mengeluarkan Stellar Key ke-8. Bab 1989 Menyegel Iblis Bulan. Kunci Stellar ke-8? Bagaimana bisa? Menurut catatan, labirin cahaya bulan seharusnya hanya memiliki 7 Stellar Keys. Setelah melihat Stellar Key ke-8 Chu Feng, Luan Jie berbicara dengan sangat tidak percaya. Apa yang baru saja dikatakan Luan Jie sebenarnya juga yang ingin dikatakan oleh Weaponry Refinement Immortal dan Elf Protector. Lagi pula, menurut rumor, hanya ada 7 Stellar Keys di labirin cahaya bulan. Dengan demikian, bagaimana Chu Feng mendapatkan Stellar Key ke-8? Yang terpenting, Stellar Key di tangan Chu Feng tampak nyata. Itu jelas bukan palsu. Adapun Chu Feng, dia memiliki senyum di wajahnya saat dia menghadapi tatapan heran orang banyak. Dia tidak segera menjawabnya. Sebagai gantinya, dia memasukkan seutas auranya ke dalam Stellar Key dan kemudian menembakkannya ke arah demon bulan di langit. Chu Feng tahu betul bahwa demon bulan adalah hal terpenting yang harus diurus saat itu. Roar! Ketika Stellar Key ke-8 memasuki tubuh Moon Demon segera mengeluarkan jeritan sedih yang tak tertandingi. Dia menatap Chu Feng dengan tatapan penuh kemarahan dan kebencian. Tatapannya menyebabkan Chu Feng merasakan rambutnya berdiri tegak. Namun, semua orang bisa merasakan bahwa kekuatan Moon Demon telah sangat berkurang pada saat yang tepat Stellar Key ke-8 telah menyematkan tubuhnya. Aura menakutkannya berangsur-angsur menghilang. Lil, Ro, Lil, Mei, apakah Moon Immortal punya instruksi? Chu Feng bertanya. Chu Feng saat ini mampu menaklukkan demon bulan. Namun, dia masih belum bisa mengendalikan demon bulan. Faktanya, jika Chu Feng ingin mengendalikan demon bulan sekarang, dia tidak akan memiliki cara untuk melakukannya. Hanya saja,
Chu Feng merasa bahwa dia hanya dapat menyegel demon bulan untuk sementara dengan kekuatan 8 kunci stellar. Jika kekuatan stellar Kiss berkurang suatu hari nanti, segel pada demon bulan akan dicabut. Pada saat itu, orang yang paling ingin dibunuh oleh demon bulan adalah Chu Feng. Selain itu, bukan hanya Chu Feng yang akan menderita bencana. Kemungkinan besar, pada saat itu, semua orang yang bersama Chu Feng akan berakhir dengan malapetaka. Itu akan terlalu berbahaya. Jadi, mengingat jangka panjang, Chu Feng masih mengharapkan bantuan dari Moon Immortal. Alasannya karena Chu Feng merasa bahwa Dewa Bulan yang awalnya satu dengan Iblis Bulan harus memiliki cara untuk menaklukkan Iblis Bulan. Bagaimanapun, dia telah mengatakan kata-kata semacam itu sebelumnya. Chu Feng, Dewa Bulan berkata bahwa dia akan mengajarimu formasi roh. Dengan formasi roh itu, Anda akan dapat meningkatkan kekuatan kunci stellar secara maksimal dan sepenuhnya menyegel sifat iblis dari setan bulan. Kemudian, kamu harus menggunakan formasi roh untuk memisahkan kekuatan iblis bulan yang disegel menjadi 2 bagian dan menanamkannya masing-masing ke dalam mutiara api dan es mutiara milikku dan Lil Mei. Pada saat itu, dia akan memiliki cara untuk merawat demon bulan, kata Suro. Setelah dia selesai mengucapkan kata-kata itu, dia meletakkan mulutnya di samping telinga Chu Feng dan mulai memberitahunya bagaimana mengatur formasi roh itu. Suro tidak dapat memahami apa yang begitu menakjubkan tentang formasi roh itu. Dia hanya menyampaikan kata-kata dari Moon Immortal. Namun, semakin banyak Chu Feng mendengarkan, semakin heran dia. Bahkan sebelum dia mulai mengatur formasi spiritual, dia sudah tahu bahwa formasi spiritual ini akan sangat kuat. Kemungkinan itu dari era kuno. Setelah Suro selesai memberitahu Chu Feng apa yang Moon Immortal ingin dia katakan, dia bertanya pada Chu Feng, "Chu Feng, apakah kamu mengerti semua itu?" Pada saat itu, Su Mei juga menatap Chu Feng dengan ekspresi yang sama. Sementara Dewa Bulan memberitahu Suro cara mengatur formasi roh, Su Mei juga bisa mendengarnya. Justru karena mereka tahu apa yang dia katakan, Suro dan Su Mei merasa khawatir pada Chu Feng. Alasannya adalah karena apa yang Moon Immortal katakan pada Chu Feng sama sekali tidak tampak seperti formasi roh. Meskipun teknik roh dunia mereka jauh lebih rendah daripada teknik Chu Feng, tetap saja mereka berdua adalah ahli spiritual dunia. Seharusnya mereka tidak dapat memahami apa yang mereka dengar sama sekali. Ketika mereka berdua tidak dapat memahami metode pengaturan formasi roh itu, apakah Chu Feng benar-benar dapat memahaminya? Chu Feng berpikir bahwa Moon Immortal yang menanyakan pertanyaan Suro padanya. Karena itu, dia berkata dengan percaya diri, "Katakan pada Moon Immortal untuk yakin. Saya mampu mengatur formasi roh itu." Wow! Kakak laki-laki Chu Feng, kamu benar-benar luar biasa. Melihat bahwa Chu Feng benar-benar dapat memahami bagaimana mengatur formasi roh, Su Mei membuka mulut kecilnya lebar-lebar karena terkejut. Adapun Suro, dia memiliki reaksi yang sama. Mereka berdua benar-benar tidak menyangka perbedaan antara mereka dan Chu Feng akan sebesar ini. Pada saat yang sama, kedua wanita cantik itu mengungkapkan senyum gembira di wajah mereka. Mereka benar-benar bahagia. Bagaimanapun, Chu Feng adalah laki-laki mereka. Ketika laki-laki mereka sendiri sekuat itu, siapa yang tidak bahagia? Lil Ru, bantu aku mengajukan pertanyaan pada Moon Immortal, kata Chu Feng. Apa itu? Suro bertanya. Mengapa dia ingin membantu kita? Kata Chu Feng. Dia bilang itu takdir, kata Suro. Dimengerti, Chu Feng tidak bertanya lagi. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Chu Feng mulai mengatur formasi spiritual sesuai dengan instruksi Moon Immortal. Alasannya karena Chu Feng tahu bahwa itu tidak akan berguna bahkan jika dia bertanya lebih lanjut. Karena itu,
Dia hanya bisa memilih untuk percaya pada Dewa Bulan. Lil Ro, Lil Mei, sebenarnya apa yang terjadi? Apa sebenarnya yang kalian bicarakan? Tiba-tiba, penyempurnaan senjata abadi berjalan dengan kebingungan tertulis di seluruh wajahnya. Elf Protector bertindak sama seperti dia. Mereka telah mendengar percakapan antara Chu Feng, Suro dan Sume, dan menemukan bahwa isi percakapan mereka sangat mencurigakan. Chu Feng jelas berbicara dengan Suro. Namun, sepertinya dia sedang berbicara dengan orang lain. Keduanya sangat bingung karenanya. Sebagai tanggapan, Suro dan Sume tidak berusaha menyembunyikan apapun. Sebaliknya, mereka memberitahu Weaponry Refinement Immortal dan Elf Protector itu yang sebenarnya. Lagi pula, mereka berdua memiliki hubungan yang sangat baik dengan Weaponry Refinement Immortal. Selanjutnya, Weaponry Refinement Immortal setara dengan menjadi tuan mereka. Meskipun hal semacam ini tidak nyaman untuk dibicarakan, juga tidak cocok bagi mereka untuk menyembunyikannya. Setelah mengetahui apa yang terjadi, bahkan Weaponry Refinement Immortal yang berpengalaman dan Elf Protector membuka mulut lebar-lebar karena terkejut. Mereka berdua menghirup udara dingin sebelum bertanya lagi, apakah itu benar? Senior, ini semua benar, kata Suro dan Sumei bersama. Keberuntungan yang luar biasa. Ini benar-benar kesempatan yang hebat dan mengubah keberuntungan. Teman kecil Chu Feng benar-benar luar biasa. The Weaponry Refinement Immortal berbicara dengan sangat bersemangat. Adapun Elf Protector, meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, dia juga memiliki ekspresi yang sangat bersemangat di wajahnya. The Moon Immortal yang legendaris sebenarnya bersedia membantu mereka. Ini jauh lebih baik daripada mengendalikan demon bulan. Namun, untuk Luan Jie itu, dia benar-benar terpana. Tepatnya apa yang terjadi di sini? Bukankah Moon Immortal dan Moon Demon adalah eksistensi yang sama? Mengapa ada dewa bulan lain di tubuh kedua gadis itu? Selanjutnya, Moon Immortal itu membantu Chu Feng dan yang lainnya menaklukkan demon bulan? Lebih jauh lagi, dia akan mewariskan kekuatannya kepada kedua gadis itu? Tepatnya apa yang terjadi di sini? Bagaimana mungkin ada hal yang begitu indah di dunia ini? Meski sangat heran, Luan Jie juga sangat skeptis. Jadi, dia mulai mengarahkan pandangannya ke Chu Feng. Dia berencana untuk melihat dengan tepat formasi roh seperti apa yang akan diatur oleh Chu Feng. Orang harus tahu bahwa Luan Jie sebenarnya datang dengan persiapan untuk menaklukkan demon bulan. Tidak hanya dia memiliki 7 Stellar Keys, Master Hall Aula Kegelapan juga secara pribadi mengajarinya formasi roh yang kuat, formasi setan yang tabu. Meski formasi itu jahat, itu memang mampu mengendalikan demon bulan. Ketika Luan Jie melihat formasi roh itu untuk pertama kalinya, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru keheranan. Dia tidak pernah mengharapkan formasi roh seperti itu ada di dunia ini. Selanjutnya, dia menghabiskan total setengah tahun untuk menguasai formasi roh itu. Dengan pencapaiannya dalam teknik roh dunia, menghabiskan setengah tahun untuk mempelajari satu formasi roh bisa dikatakan sebagai waktu yang sangat lama. Dan sekarang, Chu Feng benar-benar akan menggunakan formasi roh untuk sepenuhnya mengendalikan demon bulan itu. Karena itu, dia ingin melihat apakah formasi roh Chu Feng akan sama menakjubkannya dengan yang diajarkan oleh Master Aula Kegelapan kepadanya. Selain itu, jika apa yang mereka katakan itu benar, Luan Jie juga skeptis tentang bagaimana Chu Feng bisa memahami formasi roh yang baru saja diajarkan kepadanya. Luan Jie benar-benar skeptis. Bab 1990 Huang Qiang menampilkan kekuatannya. Ini. Setelah terus melihat Chu Feng, Luan Jie tertegun. Meskipun formasi roh yang diatur oleh Chu Feng benar-benar berbeda dari yang telah diajarkan oleh Master Aula Kegelapan kepadanya, kedalaman formasi roh Chu Feng, serta seberapa kuatnya, keduanya lebih unggul dari yang ada.
Hall Master Aula Kegelapan telah mengajarinya. Terkejut, Luan Jie bergumam, benarkah dia baru belajar cara mengatur formasi roh itu? Alasannya adalah karena dia tidak dapat percaya bahwa seseorang dapat membuat formasi roh yang begitu kuat setelah mendengar tentang metode untuk melakukannya. Ini hanyalah sebuah ketidakmungkinan. Bukan hanya Luan Jie yang terheran-heran. The Weaponry Refinement Immortal, sesama spiritualis dunia jubah naga Mark Royal, juga mengungkapkan ekspresi muram. Mata tuanya berkedip-kedip tanpa henti. Alasannya adalah karena bahkan dia tidak dapat memahami formasi roh yang begitu kuat dalam waktu sesingkat itu. Pada saat Luan Jie dan yang lainnya tercengang, Chu Feng telah selesai mengatur formasi roh itu. Selanjutnya, formasi roh telah berasimilasi ke dalam tubuh Moon Demon. Roar! Pada saat itu, demon bulan yang sudah lemah mengeluarkan raungan kesakitan yang lebih besar dari sebelumnya. Pada saat yang sama saat dia meraung, tubuhnya mulai berasimilasi ke dalam formasi roh itu. Pada akhirnya, setelah langit menjadi damai sekali lagi, demon bulan dan 8 kunci stelar semuanya menghilang. Mereka semua telah memasuki formasi roh seukuran mangkuk itu. Meskipun demon bulan telah berhasil ditundukkan, Chu Feng tidak berhenti di situ. Sebagai gantinya, dia melakukan apa yang diperintahkan Moon Immortal dan membagi kekuatan tersegel Moon Demon menjadi 2. Kemudian, dia mengirim 2 bagian dari kekuatannya ke Mutiara Api dan Mutiara Es. Formasi roh seperti itu sangat mudah dibuat untuk seorang spiritualis dunia seperti Chu Feng. Namun, Chu Feng khawatir api dan Mutiara Es akan lepas kendali lagi. Karena itu, dia sangat berhati-hati saat menanamkan kekuatan iblis bulan ke dalamnya. Untungnya, baik api maupun Mutiara Es tidak memiliki reaksi abnormal. Kemungkinan, Moon Immortal mengendalikan Mutiara Api dan Es. Pada akhirnya, Chu Feng berhasil menanamkan kekuatan iblis bulan ke dalam Mutiara Api dan Es. Saat berikutnya setelah Chu Feng berhasil, ekspresi Suro dan Sumei tiba-tiba berubah. Melihat itu, Chu Feng langsung menjadi gugup dan bertanya, Lil Ro, Lil Mei, apakah kalian berdua baik-baik saja? Kami baik-baik saja. Kami hanya sedikit pusing. Selain itu, kami baik-baik saja, kata Sumei dengan senyum berseri-seri. Chu Feng, jangan khawatir tentang itu. Moon Immortal mengatakan bahwa dia saat ini menyerap kekuatan Moon Demon sehingga dia dapat membuat Moon Demon menghilang sepenuhnya. Kemudian, dia akan menepati janjinya dan menyerahkan kepemilikan penuh Mutiara Api dan Es kepada kita berdua. Namun, selama periode waktu itu, kita harus tidur selama beberapa waktu. Saat kita bangun, semuanya akan selesai, kata Suro. Kalian berdua benar-benar baik-baik saja. Chu Feng masih khawatir. Bagaimanapun, ini bukan masalah kecil. Dia telah menanamkan demon bulan yang sangat berbahaya ke dalam tubuh kekasihnya. Meskipun Moon Immortal terkandung di dalam tubuh mereka, tetap saja Moon Demon adalah keberadaan yang sangat menakutkan. Kami benar-benar baik-baik saja. Jangan khawatirkan kami, Suro menyipitkan matanya. Kemudian, dia menggunakan tangannya yang berkulit putih untuk membelai wajah Chu Feng dengan lembut. Gerakannya sangat lembut. Adapun Sumei, dia tersenyum manis di samping. Merasakan tangan hangat dan lembut Suro, serta senyum cemerlang Sumei, Chu Feng merasa jauh lebih nyaman. Benar saja, tidak lama kemudian, Suro dan Sumei pingsan. Mereka telah memasuki keadaan seperti koma. Ayo kembali, kata Chu Feng. Ayo pergi. Elf Protector dan Weaponry Refinement Immortal dipenuhi dengan percaya diri. Demon bulan telah jatuh ke tangan mereka, dan Luan Jie telah kehilangan kemampuannya untuk bertempur. Ketika mereka bertiga kembali ke medan perang lagi, Aula Kegelapan sepertinya tidak berdaya untuk membalikkan keadaan.
pertarungan ini ditakdirkan untuk menjadi kekalahan aula kegelapan. Boom, 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 boom. Pada saat itu, gemuruh terdengar dari medan perang tanpa henti. Riak energi dari banyak keterampilan bela diri yang ganas menghancurkan seluruh wilayah. Masing-masing dari keterampilan bela diri itu mampu menyebabkan kehancuran yang sangat besar. Meskipun Chu Feng telah pergi, sosok telah menyebabkan kerumunan sangat terkejut. Orang itu adalah Wang Qiang. Sejak Wang Qiang muncul, dia menyatakan dirinya sebagai penerus Kaisar Qi. Kerumunan semua memutar mata ke arahnya dan menghinanya karena tidak tahu malu. Namun sekarang, dia akhirnya mengungkapkan kekuatannya kepada mereka. Ternyata dia bukan hanya seorang spiritualis dunia jubah tanda naga, tetapi juga kaisar bela diri peringkat 6. Meskipun Chu Feng mampu membunuh peringkat 6 kaisar bela diri melalui penggunaan berbagai kemampuannya, kultivasinya yang sebenarnya hanyalah peringkat 2 kaisar bela diri. Namun, kultivasi Wang Qiang dari peringkat 6 Martial Emperor adalah kultivasinya yang sebenarnya. Tak pelak, orang banyak tercengang dengan kekuatannya. Wayayaya, segerombolan bibi sampah kecil, perhatikan saat ger-ger kakekmu Tea menjaga kalian semua. Wang Qiang mengacungkan senjata di tangannya dan menyerang tanpa henti. Setiap serangan pedangnya sangat kejam. Saya tidak pernah membayangkan bahwa Wang Qiang sekuat ini. Jika Chu Feng adalah anggota generasi muda nomor 1 yang benar-benar layak di tanah suci bela diri, maka Wang Qiang ini jelas merupakan anggota nomor 2 yang sepenuhnya layak dari generasi muda tanah suci bela diri. Ya ampun, itu benar-benar masalahnya. Tidak hanya dia seorang spiritualis dunia berjubah naga Mark Royal, kultivasi bela dirinya sebenarnya juga sangat kuat. Meskipun kekuatan tempurnya tidak menakutkan seperti yang dimiliki Chu Feng, tetap saja dia adalah kaisar bela diri peringkat 6 yang sebenarnya. Bagi saya untuk menghinanya sebelumnya, saya benar-benar gagal mengenali Gunung Tai. Ketika Wang Qiang mengungkapkan dirinya sebagai spiritualis dunia berjubah naga Mark Royal sebelumnya, banyak orang memiliki tingkat rasa hormat yang sama sekali baru untuk Wang Qiang. Dan sekarang, perlakuan orang banyak terhadap Wang Qiang telah berubah total. Meskipun orang yang paling mereka kagumi di hati mereka masih Chu Feng, Wang Qiang telah menjadi anggota generasi muda dengan kedudukan tertinggi di hati mereka selain Chu Feng. Hanya saja, mereka tidak tahu bahwa putri kecil Xian Miao Miao dari era kuno elf memiliki kekuatan pertempuran yang menantang surga setara dengan Chu Feng. Hanya karena dia penerus Kaisar Qi, mengapa senjatanya adalah golok? 1. Secara teknis, itu adalah pisau koki Cina. Penampilannya sama seperti kujang, hanya saja jauh lebih tipis. Alat masak paling serbaguna untuk orang Cina. Meski hati mereka dipenuhi kekaguman pada Wang Qiang, ada juga orang yang bingung. Alasannya karena senjata Wang Qiang benar-benar terlalu aneh. Itu adalah golok berkarat. Itu benar, bentuk senjata Wang Qiang persis seperti golok dapur, sejenis yang digunakan orang untuk memasak. Namun, golok Wang Qiang jelas bukan golok biasa. Itu memancarkan kekuatan kaisar yang sangat kuat. Golok itu adalah persenjataan kekaisaran yang sebenarnya. Hanya, siapakah Kaisar Qi? Dia adalah orang pertama yang menjadi overlord setelah era kuno. Meskipun orang yang diakui publik sebagai yang terkuat di antara 5 kaisar, 5 penguasa, adalah Kaisar Qing, dalam hal senioritas, Kaisar Qi akan menjadi kepala sejati dari 5 kaisar. Bagaimana mungkin keberadaan yang begitu kuat menggunakan golok sebagai persenjataan kekaisarannya? Tapi, senjata apa yang digunakan Kaisar Qi? Seseorang bertanya. Ini. Kerumunan tidak dapat menjawab pertanyaan itu. Era di mana Kaisar Qi ada benar-benar terlalu jauh. Ada banyak legenda tentang dia. Namun, tidak ada yang bisa menentukan apakah mereka benar atau salah.
Bahkan persenjataan kekaisarannya yang legendaris memiliki beberapa puluh penampilan yang berbeda sesuai dengan jenis legenda yang berbeda. Dengan demikian, tidak ada yang bisa menentukan dengan tepat jenis persenjataan kekaisaran yang digunakan Kaisar Qi. Dengan demikian, tidak ada yang bisa menyatakan bahwa persenjataan kekaisaran Kaisar Qi bukanlah golok. Bab 1991 Membunuh putramu. Terlepas dari itu, pada saat itu, orang banyak telah menentukan Wang Qiang sebagai penerus Kaisar Qi. Wang Qiang tidak perlu mengeluarkan bukti apapun. Hanya kekuatannya yang cukup untuk membuat orang banyak mempercayainya sebagai penerus Kaisar Qi. Setelah Chu Feng pergi, setidaknya setengah dari binatang buas era kuno dibunuh oleh Wang Qiang. Adapun orang-orang dari aula kegelapan yang mati di tangannya, mereka terlalu banyak untuk dihitung. Wang Qiang sebenarnya telah memberikan kontribusi besar untuk membantu elf era kuno mendapatkan keunggulan dalam pertempuran ini. Old Pepe Cabul Wewewel Devastator, jejeje tunggu saja. Sekali yeye kakek nenek kakek-kakek MU melakukan serangan dede ilahinya, aku akan mengubahmu menjadi roti dagingku. Tetapi, yakinlah, aku NNN tidak berencana untuk memakanmu. Aku jujur hanya akan memberimu makan untuk anjing-anjing. Wang Qiang tidak hanya membunuh pasukan aula kegelapan, dia juga secara terbuka menghina World Devastator Immortal. Bocah gagap sialan, aku akan membuatmu tutup mulut. World Devastator Immortal sangat marah oleh Wang Qiang. Wang Qiang telah menghinanya tanpa henti sejak Chu Feng pergi. Hati dan pikirannya sama-sama terganggu oleh hinaan Wang Qiang. Lagi pula, Wang Qiang sangat baik dengan hinaannya. All Pervert World Dede Devastator, apa kau tahu kenapa aku tidak mau memakanmu? Itu bibi karena ger-ger kakekmu adalah pria MAMA maco yang tidak makan kasim. Hehe, seolah-olah dia tidak bisa mendengar ancaman World Devastator Immortal, Wang Qiang terus menghinanya. Penghinaan Wang Qiang menyebabkan kulit World Devastator Immortal memerah karena marah. Dia menggertakkan giginya dan ingin menggigit Wang Qiang, si gagap itu, sampai mati. Penghancur dunia, bahkan penerus Kaisar Qi telah datang untuk membantu kita. Tampaknya kekalahanmu tidak bisa dihindari, kata Master Luokong dengan senyum di wajahnya. Lelucon yang luar biasa. Luokong, apakah kamu sudah pikun? Jangan lupakan tujuan sebenarnya kita datang ke sini. Itu adalah iblis bulan itu. Selama demon bulan memasuki genggaman kita, bagaimana mungkin kalian semua memiliki harapan untuk menang? The World Devastator Immortal tidak menyetujui apa yang dikatakan Master Luokong. Meskipun mereka telah memasuki keadaan yang sangat tidak menguntungkan, meskipun orang-orang dari aula kegelapan dibunuh tanpa henti, World Devastator Immortal masih percaya diri. Jangan lupa bahwa teman kecil Chu Feng dan Weaponry Refinement Immortal telah mengejar Luan Jie. Apakah Anda yakin bahwa putra Anda akan dapat mengendalikan demon bulan? Tuan Luokong bertanya. Apa? Chu Feng? Anda mengatakan Chu Feng? Hahaha. Setelah mendengar apa yang dikatakan Master Luokong, World Devastator Immortal tertawa terbahak-bahak. Karena dia memiliki suara yang sangat eksentrik, semua orang memperhatikan tawanya. Meski mereka masih bertarung, kerumunan masih mengalihkan fokus mereka ke World Devastator Immortal. World Devastator Immortal terus tertawa selama beberapa waktu. Kemudian, dia berkata, Chu Feng itu sampah. Aku tahu persis seberapa kuat dia. Dia hanya mampu diinjak-injak di bawah kakiku. Dia melawan anakku? Dia juga hanya mampu diinjak-injak di bawah kaki anakku. Adapun penyempurnaan senjata abadi dan pelindung elf milikmu, mereka hanya setara dengan Chu Feng. Bahkan jika mereka bergandengan tangan, mereka masih jauh dari anakku. Apakah begitu? Tepat setelah suara World Devastator Immortal mendarat, sebuah suara terdengar eksplosif dari jauh. Itu adalah Chu Feng.
Ketika Chu Feng muncul, semua orang mengalihkan pandangan mereka ke arahnya. Setelah melihatnya, semua orang mengungkapkan ekspresi heran. Chu Feng, Weaponry Refinement Immortal dan Elf Protector semuanya tidak terluka sama sekali. Tidak hanya itu, ada juga jaring raksasa di tangan Chu Feng. Terkandung dalam jaring itu adalah tubuh roh. Adapun tubuh roh itu, tidak lain adalah putra Dewa Devastator Dunia, Luan Jie. Setelah melihat World Devastator Immortal, Luan Jie bereaksi seolah-olah dia telah melihat penyelamatnya. Dia segera berteriak, "Ayah, selamatkan aku!" Tiba-tiba kulit World Devastator Immortal menjadi pucat pasi. Nyatanya, dia sangat terkejut hingga tidak bisa berkata-kata. Ironi. Betapa ironisnya ini. Sebelumnya, dia telah membual tentang betapa menakjubkan putranya, dan bagaimana gabungan Chu Feng, penyempurnaan senjata abadi dan pelindung elf tidak akan cocok untuk putranya. Namun, apa ini sekarang? Putra yang dia yakini sangat luar biasa sebenarnya telah dipenjara. Lebih jauh lagi, bahkan tubuh jasmaninya telah dihancurkan. Yang tersisa dari dirinya hanyalah jiwanya, tubuh rohnya. Seperti binatang, dia telah ditangkap oleh Chu Feng di dalam jaring yang dipegang di tangannya. Brengsek! Pada saat itu, World Devastator Immortal terkejut sekaligus marah. Dia terkejut bahwa putranya telah dikalahkan. Dia sangat marah karena putranya telah mempermalukannya karena kalah. Namun, meskipun demikian, tetap saja Luan Jie adalah putra kesayangannya. Demi mengasuh pertumbuhan putra itu, dia telah menghabiskan banyak perhatian dan usaha yang cermat. Dia sama sekali tidak akan membiarkan putranya mati begitu saja. Dengan demikian, World Devastator Immortal menunjuk Chu Feng dan berteriak, "Lepaskan anakku. Kalau tidak, aku akan memotong-motong tubuhmu menjadi 10.000 keping." World Devastator Immortal adalah individu yang sangat menakjubkan. Dia menduduki peringkat kedua di antara 10 dewa tanah suci martialisme. Siapapun yang mendengar kata-kata semacam itu keluar dari mulutnya akan ketakutan. Bahkan, mereka bahkan mungkin takut mati. Namun, saat kata-kata itu masuk ke telinga Chu Feng mulai tertawa. Kemudian, dia bertanya, "Apa yang membuatmu berpikir bahwa kamu memenuhi syarat untuk mengatakan kata-kata itu kepadaku?" "Cukup omong kosongmu." Saya berkata, "Lepaskan anak saya." "Apa kamu tuli atau apa?" World Devastator Immortal berteriak lagi. Pada saat itu, dia benar-benar marah. Ketika dia pertama kali melihat putranya dalam keadaan seperti itu, dia segera melepaskan kekuatan yang sangat menakutkan untuk melepaskan diri dari Tuan Luokong dan menyelamatkan putranya. Namun, Master Luokong menolak memberinya kesempatan untuk melakukannya. Jadi, ini membuatnya sangat kesal. "Penghancur dunia, apakah kamu masih ingat bagaimana kamu memperlakukanku hari itu?" kata Chu Feng sambil tersenyum. "Chu Feng, apa yang kamu rencanakan?" Mendengar kata-kata itu, pikiran World Devastator Immortal menjadi tegang. Dia secara alami tidak akan melupakan penghinaan yang dia berikan pada Chu Feng hari itu. Justru karena dia telah mempermalukan Chu Feng seperti hari itu, dia ketakutan sekarang. Lagi pula, putranya sendiri sekarang ada di tangan Chu Feng. Chu Feng tidak segera menjawabnya. Sebaliknya, dia merogoh jaring dan meraih leher Luan Jie. Seperti mencengkeram leher ayam, dia menarik Luan Jie keluar dari jaring. Kemudian, dengan senyum berseri-seri di wajahnya, dia berkata kepada Dewa Devastator Dunia, "Satu-satunya alasan mengapa aku membuatnya tetap hidup sampai sekarang adalah agar kamu secara pribadi dapat melihat bagaimana putramu meninggal." Setelah Chu Feng mengucapkan kata-kata itu, kilasan kekejaman bersinar melalui mata sipit Chu Feng. Kemudian, tangannya mengencang. Bang! Jiwa Luan Jie dihancurkan di hadapan orang banyak.
tidak. Melihat putranya terbunuh di hadapannya, World Devastator Immortal mengeluarkan raungan yang sangat menyakitkan. Namun, Chu Feng tidak memiliki sedikit pun simpati terhadap Dewa Devastator dunia semacam itu. Apa yang paling tidak bisa ditoleransi oleh Chu Feng adalah dipermalukan oleh orang lain. Penghancur dunia itu mengandalkan fakta bahwa dia telah berkultivasi untuk waktu yang sangat lama, dan kultivasi bela dirinya sangat kuat untuk mempermalukan Chu Feng. Dengan demikian, bagaimana mungkin Chu Feng mentolerir penghinaan itu? Bagaimanapun, seorang pejuang bisa dibunuh, tetapi tidak dipermalukan. Jadi, sejak Chu Feng selamat dari tangan Dewa Devastator dunia, dia bersumpah bahwa dia akan mengembalikan penderitaan yang telah ditimbulkan oleh Dewa Devastator dunia 2 kali lipat. Adapun putra Dewa Devastator dunia, dia persis seperti ayahnya. Dia mengandalkan fakta bahwa kultivasinya lebih kuat daripada Chu Feng untuk memandang rendah dirinya. Namun, inilah konsekuensinya. Putra Dewa Devastator dunia, Luan Jie, hanya bisa mati di tangan Chu Feng. Selanjutnya, Chu Feng telah membunuhnya tepat di depan ayahnya. Luan Jie telah menjadi sarana untuk balas dendam Chu Feng terhadap World Devastator Immortal. Bab 1992, Akhir Pertempuran. Kewalahan dengan rasa sakit, World Devastator Immortal meraung, "Chu Feng, aku benar-benar seharusnya membunuhmu, bajingan kecil." Niat membunuhnya meluap, dan bahkan menyebabkan langit menjadi gelap gulita. Awan hitam melonjak di langit seperti setan buas yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di satu tempat. Niat membunuhnya benar-benar menakutkan. Pada saat itu, banyak orang merasa bulu kuduknya berdiri. Mereka merasa sangat gelisah. Namun, Chu Feng tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut. Dengan senyum masih di wajahnya, dia berkata, "Dulu, kamu ingin membunuhku. Hanya saja, Anda tidak berani melakukannya." Apa yang dikatakan Chu Feng adalah kebenaran. Saat itu, Hall Master Aula Kegelapan secara pribadi telah memberikan perintah untuk memberitahu Dewa Devastator dunia bahwa dia tidak diizinkan untuk membunuh Chu Feng. Meskipun World Devastator Immortal sangat kuat, dia tidak memiliki keberanian untuk melawan perintah dari Hall Master Aula Kegelapan. "Aku pasti akan membunuhmu. Aku pasti akan membunuhmu." World Devastator Immortal meraung sekali lagi. Dia benar-benar menyesal tidak membunuh Chu Feng. Jika dia tahu hal semacam ini akan terjadi, dia akan membunuh Chu Feng tanpa sedikit pun keraguan. Hanya saja, dia juga tahu bahwa tidak ada cara baginya untuk mengulang masa lalu. Bahkan jika dia menyesali keputusannya, tidak ada yang bisa dia lakukan. Dipenuhi dengan kemarahan yang tak tertandingi, World Devastator Immortal memalingkan wajahnya ke langit dan berteriak. Kali ini, kekuatan yang lebih kuat melonjak dari tubuhnya. Dalam situasi seperti ini, Master Luokong tidak berani menurunkan kewaspadaannya. Dia menjaga dengan ketat di mana Chu Feng berdiri karena takut Dewa Devastator dunia akan menyerang Chu Feng. Woos! Benar saja, setelah menggeram di langit, World Devastator Immortal melepaskan kekuatan ledakan yang sangat menakutkan. Ini adalah kekuatan paling menakutkan yang telah dilepaskan oleh World Devastator Immortal sejak berperang melawan Master Luokong. Dia telah menempatkan semua kekuatannya ke dalam kecepatannya. Hanya saja, dia tidak terbang menuju Chu Feng. Sebaliknya, dia terbang ke arah yang berlawanan dari Chu Feng. World Devastator Immortal sebenarnya melarikan diri. Setelah putranya terbunuh, dia tahu bahwa dia ditakdirkan untuk dikalahkan. Jadi, pada akhirnya, dia memilih untuk melarikan diri. "Chu Feng, ingat ini. Saya benar-benar tidak akan membiarkan Anda lolos dengan ini. Bukan hanya Anda, tetapi semua kerabat Anda, semua kenalan Anda, saya akan membunuh mereka semua."
Saya akan membuat Anda menyesali tindakan Anda hari ini selama sisa hidup Anda. Sementara Dewa Penghancur Dunia telah melarikan diri, dia telah meninggalkan kata-kata yang mengancam. Semua orang dapat mengatakan bahwa kata-katanya itu sepertinya tidak diucapkan dengan bercanda. Kamu tidak akan melarikan diri. Master Luokong berteriak dengan marah. Dia mulai mengejar World Devastator Immortal. Dia tidak mau memberi World Devastator Immortal kesempatan untuk melarikan diri. Sayangnya, dari semua elf era kuno yang hadir, hanya Master Luokong yang mengejar Dewa Devastator Dunia. Lagi pula, hanya Master Luokong yang memiliki kekuatan untuk melawan World Devastator Immortal. Saatnya untuk menjernihkan medan perang. Setelah Master Luokong pergi untuk mengejar World Devastator Immortal, Chu Feng mengeluarkan pemenggal kepala naga melingkar yang marah miliknya. Mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, kerumunan dari aula kegelapan mulai menggigil. Mereka tidak takut ketika Master Luokong mengucapkan kata-kata semacam itu kepada mereka sebelumnya. Namun, saat Chu Feng mengucapkan kata-kata itu sekarang, mereka takut. Alasannya karena mereka tahu bahwa bencana besar akan menimpa mereka. Sayangnya, Chu Feng tidak akan mengampuni mereka hanya karena mereka takut. Memegang pemenggal kepala naga melingkar yang marah di tangannya, Chu Feng mulai membantai orang-orang dari aula kegelapan dengan kejam. Chu Feng sangat membenci orang-orang dari aula kegelapan. Dia tidak mengerti mengapa para ahli ini bersedia melayani aula kegelapan. Namun, dia tahu bahwa orang-orang yang bersedia melayani aula kegelapan ini adalah orang-orang yang bersedia menyakiti orang yang tidak bersalah. Karena itu, mereka benar-benar tidak dapat diampuni. Setelah beberapa waktu, orang-orang dari aula kegelapan dan sisa binatang buas era kuno yang bersamanya semuanya dibantai oleh Chu Feng dan yang lainnya. Akhirnya, orang-orang jahat dari aula kegelapan membayar tindakan mereka dengan darah. Tidak lama setelah semua orang dari aula kegelapan tersingkir, Master Luokong kembali. Dari penampilannya, terlihat bahwa dia tidak berhasil mengejar World Devastator Immortal. Dengan kata lain, Master Luokong tidak berani mengejar World Devastator Immortal terlalu jauh. Lagi pula, aula kegelapan memiliki kekuatan yang tak terduga. Jika dia mengejar terlalu jauh, dia akan khawatir dengan situasi di sisi ini. Karena itu, dia tidak punya pilihan selain menyerah mengejar World Devastator Immortal. Teman kecil Chu Feng, ini semua berkat kedatanganmu yang cepat. Kalau tidak, dengan situasi di sini hari ini, itu tidak hanya akan menjadi bencana. Sebaliknya, kita semua akan terbunuh. Jadi, teman kecil Chu Feng, terimalah penghormatan orang tua ini. Setelah Master Luokong kembali, dia memimpin elf era kuno dan membungkuk pada Chu Feng. Tuan Luokong, cepat berdiri. Kami adalah sekutu. Tidak perlu bagimu untuk bersikap sopan seperti ini. Selain itu, dengan senioritasmu, junior ini benar-benar tidak dapat menahanmu bertindak sedemikian rupa. Chu Feng buru-buru meminjamkan tangan Master Luokong untuk membantunya mundur. Teman kecil Chu Feng, lelaki tua ini juga mengerti itu. Hanya saja, jika saya tidak melakukan ini, hati saya akan merasa tidak nyaman, kata Master Luokong sambil tersenyum. Dia selalu menjadi individu yang tinggi dan di atas orang lain. Kapan dia pernah membungkuk dengan hormat kepada seseorang? Bahkan kepada Yang Mulia Raja Elf, dia tidak perlu tunduk karena senioritasnya. Karena itu, tidak perlu menyebutkan anggota generasi muda. Namun hari ini, dia telah membungkuk pada Chu Feng. Selain itu, dia melakukannya dengan cara yang sangat tidak terganggu. Nyatanya, dia merasa lebih baik setelah membungkuk pada Chu Feng. Mendengar kata-kata itu, Chu Feng tersenyum. Tidak ada yang bisa dia katakan. Lagi pula, dia tahu bahwa dia memang secara tidak langsung telah menyelamatkan nyawa semua orang di sini. Karena itu,
Master Luokong dan yang lainnya berterima kasih padanya dan ingin menggunakan metode semacam ini untuk mengungkapkan rasa terima kasih mereka, karena hanya dengan melakukan ini mereka akan merasa lebih nyaman. Melihat bagaimana Master Luokong era kuno elf telah benar-benar memimpin elf era kuno lainnya untuk membungkuk dengan hormat kepada Chu Feng, setan gila pedang salju dan para ahli lainnya terkejut. Pada saat yang sama, mereka merasa lebih tidak nyaman. Alasannya karena Chu Feng tidak berbohong kepada mereka. Dia benar-benar telah membentuk aliansi dengan elf era kuno. Selain itu, sebagai salah satu dari 4 tetua agung elf era kuno, bagaimana mungkin Master Luokong tunduk pada Chu Feng seperti ini? Namun, mereka sebenarnya skeptis terhadap klaim Chu Feng sebelumnya. Karena itu, mereka benar-benar merasa malu pada diri mereka sendiri. Tiba-tiba, seorang lelaki tua melangkah maju dan berbicara. Teman kecil Chu Feng, jika kamu tidak keberatan, aku ingin menjadi penatua nominal Qianwot Mountain. Orang tua ini mengenakan pakaian hitam dan memiliki tingkat kultivasi yang sama dengan setan gila pedang salju. Dia adalah peringkat 6 Martial Emperor. Dia juga salah satu dari banyak orang yang skeptis terhadap Chu Feng. Namun, Chu Feng telah menyelamatkannya. Karena itu, dia merasa malu di dalam hatinya dan ingin menggunakan metode semacam ini untuk membalasnya dengan Chu Feng. Jika senior bersedia, Gunung Qianwot kami akan benar-benar menyambut Anda, kata Chu Feng. Teman kecil Chu Feng, saya juga ingin menjadi sesepuh nominal Gunung Qianwot. Mengikuti dia, semua orang yang bukan anggota sekte atau sekolah manapun mulai bertanya apakah mereka juga bisa menjadi sesepuh nominal Gunung Qianwot. Adapun Chu Feng, dia menerima semua permintaan mereka. Pertama, yang terlemah di antara mereka adalah Kaisar Bela Diri. Jika mereka bergabung dengan Gunung Qianwot, masing-masing dari mereka akan dapat meningkatkan kekuatan keseluruhan Gunung Qianwot. Selanjutnya dan yang terpenting, semua orang ini adalah orang-orang yang pernah bertarung dengan Chu Feng. Mereka adalah orang-orang yang telah membunuh anggota Aula Kegelapan bersama dengan Chu Feng. Karena itu, Chu Feng mempercayai mereka. Pada akhirnya, iblis gila pedang salju berdiri ke depan dan berkata, teman kecil Chu Feng, karena orang tua ini telah membunuh sesepuh istana hukum surgawi itu, aku tidak akan bergabung dengan Gunung Qianwot. Namun, jika teman kecil Chu Feng membutuhkan bantuan saya di masa depan, saya tersedia kapan saja. Ingat, teman kecil Chu Feng, musuhmu juga musuh setan gila pedang salju ini. Selama orang tua ini masih hidup, aku benar-benar tidak akan membiarkan siapapun mempersulitmu, teman kecil Chu Feng. Lansia, kata-katamu itu cukup bagiku, kata Chu Feng sambil tersenyum. Meskipun setan gila pedang salju telah menanyainya sebelumnya, dia telah menemukan bahwa setan gila pedang salju adalah orang yang pemarah dan jujur. Dengan demikian, Chu Feng memiliki kesan yang sangat baik dari setan gila pedang salju. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa cerita berikutnya di dunia novel.